Halo teman-teman, selamat datang di playlist fungsi if. Di video yang pertama ini kita akan belajar sintaks dan operator. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, di sheet pertama ini kita akan menuliskan sintaks dari fungsi if dan juga akan menggunakan operator sama dengan. Nah, di sini ada tabel dengan kolom warna dan juga hasil. Nah, kita akan memeriksa apakah di kolom warna, kolom C itu sama dengan ungu gitu. Jika memang iya, jika memang sama dengan ungu, nanti kita akan menuliskan ya. Jika tidak, maka kita akan kembalikan nilai tidak. Nah, langsung saja ya. Untuk sintaksnya, kita akan menggunakan sama dengan if. Nah, nah, logical testnya kita coba menggunakan ini C6 sama dengan ungu. Nah, untuk teks jangan lupa tanda petik 2 ini. Nah, jika benar kolom C ini warnanya ungu, maka kita kembalikan kata ya. Tapi jika tidak berwarna ungu, kita kembalikan kata tidak. Nih, kita tutup kurung, tekan enter. Nah, keluarnya apa? Tidak, karena ini warnanya kuning. Kita langsung geser aja ke bawah. Nah, yang di sini ya itu adalah yang di sini juga ungu ya teman-teman. Jadi secara sederhananya sintaksnya, logical testnya ini, kemudian nilai jika memang benar sesuai logical test kita ya, kemudian kalau misalkan nilainya salah kita kembalikan tidak ya teman-teman. Nah, ini untuk operator sama dengan. Kita coba geser ke operator. Kalau ini bacanya tidak sama dengan. Nah, maksudnya sama dengan if ini C6 tidak sama dengan ungu, ya kan? Maka ketikkan iya. Jika C6 ini tidak sama dengan ungu, maka kembalikan nilai ya. Tapi jika sama dengan ungu, jika C6 sama dengan ungu, maka kembalikan tidak. Kita tinggal tutup kurung. Nah, kita coba tarik ya, ditarik. Nah, di sini untuk kuning ini tidak sama dengan ungu. Nah, apakah tidak sama dengan ungu? Untuk kuning ya, jingga ya, merah ya. Kenapa di sini ungu tidak? Karena ungu ini sama dengan ungu ya, maka keluarnya tidak. Untuk warna lain selain ungu, itu warnanya, itu hasilnya ya. Nah, ini pasti kebalikan dengan sama dengan, ya kan? Kalau sama dengan di sini yang iya, lainnya tidak. Kalau yang tidak sama dengan di sini tidak, yang lainnya iya. Itu ya. Logical testnya seperti itu. Apakah kuning ini warnanya ungu? Apakah warna kuning ini tidak ungu? Ya. Apakah jingga ini tidak ungu? Ya. Apakah ungu ini sama dengan ungu? Tidak, ya kan? Apakah ungu ini tidak sama dengan ungu? Tidak, karena ungu ini adalah ungu, gitu ya. Kemudian kita geser untuk kurang dari. Untuk kurang dari, ini ketentuannya nilai di bawah 75 tidak lulus. Jadi kita sama dengan if di sini D6 kurang dari 75. Nah, untuk angka ini tidak perlu tanda
petik 2. Jika D6 kurang dari 75, maka kembalikan nilai tidak lurus. Tapi jika lebih dari sama dengan 75, maka kembalikan lurus. Dia cara bacanya ya. Jika D6 kurang dari 75, maka tidak lulus. Selain itu berarti lulus gitu ya. Nah, ini 60 ini tidak lulus. Kalau 75 gimana? 75 lulus karena di sini ketentuannya nilainya di bawah 75. Kalau nilai di bawah 75 ini menggunakan operator kurang dari gitu ya teman-teman. Dan kita coba geser ke kurang dari sama dengan. Nah, di sini ketentuannya nilai kurang dari sama dengan 75 itu tidak lulus. T sama dengan if D6 kurang dari sama dengan 75, ya kan? Itu tidak lulus. Selain itu, ini, selain kurang dari sama dengan 75, berarti lulus. Cuma petik 2 ya kalau untuk teks, untuk angka nggak perlu. Kita tarik ke bawah. Nah, ini. Untuk 75 ini tidak lulus. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi 75 ini lulus. Karena sesuai ketentuan kalau yang ini nilai di bawah 75 tidak lulus. Artinya 75 ke atas itu lulus. Nah, kalau ini 75 ke bawah ini tidak lulus kan, kurang dari sama dengan 75 tidak lulus. Berarti yang lulus itu di atasnya 75. 75 sendiri tidak lulus. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba yang lebih dari. Nilai lebih dari 75 itu lulus. Berarti sama dengan if D6 lebih dari 75 itu kita kembalikan lulus. Jika selain lebih dari 75 itu tidak lulus. Nah, tidak lulus ya. Kalau 75 sendiri ya tidak lulus. Karena yang lulus itu adalah nilai lebih dari 75. Artinya ya 76 ke atas. Nah, untuk 75 sendiri ini tidak lulus. Kemudian nih, kalau yang ini nilai lebih dari sama dengan 75 lulus. Artinya apa? Artinya kalau nilainya 75 berarti lulus ya kan. Sama dengan if ini D6 lebih dari sama dengan 75, maka kembalikan nilai lulus. Kemudian jika salah, maka kembalikan nilai tidak lulus. Bisa ditarik atau di double click ya, double click. Nah, berarti ini kan untuk yang 75 berarti sama dengan lulus ya kan. Kan nilai lebih dari sama dengan 75 lulus. Artinya 75 sendiri itu lulus. Dan di atasnya juga lulus. Nah, di bawah 75 ini baru tidak lulus. Nah, kemudian kita juga bisa mereferensikan. Artinya kita bisa juga nggak perlu mengetik ini ya. Ketik kalau ini kan cuma satu kata, dua kata, ini gampang. Tapi kalau misalkan value-nya di sini panjang, nah ini akan repot kalau misalkan kita ketik satu persatu. Di sini kita coba atau kita bisa referensikan.
caranya ya sama dengan if D6, ya kan, if D6 sama dengan H5, ya kan, berarti kan 75. Jangan lupa kita mutlakkan dengan tekan tombol Fn F4 atau F4. Nah, seperti ini. Jika iya, maka jika D6, ulang ya, nilai lebih dari sama dengan. Jadi di sini harus ada lebih dari. Jika D6 lebih dari sama dengan 75, maka ini lulus. Jangan lupa Fn F4 atau F4 sampai muncul nih ya simbol dolar. Kemudian jika kurang dari 75, maka tidak lulus. Lalu Fn F4, kita tutup kurung, ya, tekan enter, ini tidak lulus. Kita klik, ini juga untuk 75 ini lulus, untuk 70 tidak lulus, terus di atasnya 75 ini juga lulus, ya. Mungkin kayaknya kenapa harus ada simbol ini, kita coba nggak kasih, nanti apa yang terjadi, kita hapus, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena geser ya ininya, geser ke bawah. Kita kembalikan ke ini kan tetap, makanya perlu dimutlakkan, ya, referensi mutlak ya, sehingga acuannya tetap ya, teman-teman. Nah, kemudian selain itu if juga bisa menghasilkan formula lain. Misalkan di sini ada ketentuan jika lama bekerja lebih dari 5 tahun, nah, di sini dari 5 tahun maka mendapat komisi 10% dari penjualan. Kemudian jika kurang dari sama dengan 5 tahun maka mendapat 7% dari penjualan. Nah, caranya ini sama dengan if lama bekerja di D6 lebih dari 5, ya kan, maka penjualan ini dikalikan 10%, ya kan. Nah, selain itu, selain lebih dari 5 artinya kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 5 tahun, maka penjualan dikalikan 7%. Ya, kita tutup dulu dengan enter. Seperti ini, kita coba cek ya. Untuk yang lebih dari 5 tahun, kalau 10% kan gampang kan, berarti 01 di belakang hilang gitu. Misalnya ini 7, nah benar kan, 27 di sini jadi 2,7. Dan ini 8, 68 juta, di sini 6,8. Nah, kalau misalkan 1 tahun, nah sini 7% gitu kalinya. Nah, ini kalikan 7 ya. 7 kalikan 7, nah 9. Ini benar 7% ini. Ini juga kalikan 7% ini. 7 kali 6 kan 2 kan, 42. Tuh. Teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.